Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar tumbuh subur, tampak merona di tepi telaga. Membaca Al-Quran menambah syukur, hati tentram, jiwa pun lega. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dengan rahmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Dengan karunia-Nya, rahmat diturunkan untuk kita semua. Tiada kata yang paling bermakna, tiada sapa yang paling berharga, selain untayan solawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara kajian Ba'da Subuh pagi ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Metra Priyati dari kelas M1. Surat yang akan diuraikan adalah surat At-Taubah ayat 6. Terlebih dahulu kami sapa dengan hormat. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kartila dan Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Buya pagi ini? Alhamdulillah semua lancar Bu Kartila. Alhamdulillah senang melihat Buya dan Amin. keluarga dan kita semua senantiasa dalam kesehatan yang prima hingga terus Amin. dapat belajar bersama di Al-Hasani. Kami sapa juga dengan hormat Ibu Metra. Assalamualaikum Bu Metra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kartila dan Bapak Ibu Ya, semua. centria dan semangat sekali pagi ini Bu Metra. Insya Allah. Kami dari grup MC dan seluruh peserta pagi ini tentunya ikut mendoakan semoga Ibu lancar dalam mengurai ayat nanti. Dan Amin ya kami Rabbal dari grup MC Alamin. ikut mendukung dengan menggunakan hijab yang senada. Baik, kepada Buya dan Ibu Metra kami silahkan. Syukran Bu Kartila. Silahkan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, dan kita berharap setiap tindakan kita, perbuatan kita, mempunyai nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini yang saya kisah adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Tentunya kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, dan bersama beliau kita memasuki surganya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat 6 bersama Bu Metra Priyati. Assalamualaikum Bu Metra.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Alhamdulillah. Bu Petra di mana Bu Petra? Sekarang lagi di Jakarta, Bu ya, di Kembangan, Tetapnya biasanya Pekanbaru ya? Pekanbaru, Bu ya. Oh iya. Dulu Bu Metra yang ngajak Elsa ini siapa Bu Metra? Ibu Trisni Bahri, Bu ya. Oh, apa hubungannya dengan Bu Tesni Bari? Itu sama teman kerja Oh, di di RSAB Harapan Res- Kita. harapan kita dulu ya. Ya, Oh, dulu Bu Metra kerja di situ ya. iya Bu ya. Oke, alhamdulillah. Sekarang udah pensiun. Udah lama Bu ya pensiunnya. Oke, sekarang ada di kelas M1 bersama Bu Esmeralda, Bu Diana dan Bu Ilma Rispa ya. Iya Bu ya. Oke. Kemudian bisa tetap istiqamah bersama Al-Quran Bu Metra ya. Insya Allah amin. Baik. Begitu surat At-Taubah ayat ke-6 oleh Bu Metra kami persilakan. Silakan Bu Metra. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji syukur saya panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini atas izin dan kehendaknya jualah kita bisa hadir di sini berkumpul bersama di peserta Zoom Ba'da Subuh yang kita cintai. Bapak Ibu yang saya muliakan, di pagi yang cerah ini saya merasa berbahagia bisa mendampingi Buya untuk menguraikan Quran Surah At-Taubah ayat 6. Sebelumnya, izinkan saya dengan segala kerendahan hati dan ketulusan menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang sama-sama kita banggakan, Buya Hasrizal Hassani, selaku pendiri, penyusun, sekaligus guru besar gramatikal Al-Quran Metode Al-Hassani. Diiringi doa, semoga Buya beserta Umi dan keluarga besar senantiasa sehat walafiat agar tetap bisa memberikan ilmunya kepada kita sampai akhir nanti. Selanjutnya, terima kasih saya kepada ibu-ibu pembimbing di kelas M1, Ibu Ira, Ibu Diana, dan Ibu Yulma. Kesabaran dan keikhlasan ibu-ibu dalam membimbing kami untuk bisa memahami ilmu gramatikal ini dan juga dengan rendah hati membantu dalam segala hal demi keberlangsungan pembelajaran kami di kelas M1. Semoga kami di kelas M1 selalu tetap istiqomah sampai akhir hayat. Terima kasih sahabat-sahabatku di M1, Ibu Refma, Ibu Erdita, Ibu Weli, Pak Sunoto, dan tanpa kecuali semuanya yang selalu kompak mensupport satu sama lainnya. Selanjutnya, terima kasih saya buat Ibu Wati selaku pembimbing kelas gramatikal ceria dan perangkat kelasnya Pak Helmi dan Bu Ella. Juga pembimbing kelas GGF 13 Pak Joko Suranto dan Ibu Sispayeni. Selanjutnya, terima kasih yang buat seluruh perangkat AAA. Pak Helmi sebagai direktur, Bu Meli sebagai kepala sekolah, Ibu Riri sebagai koordinator MC, Pak Raflis sebagai koordinator tahsin, Pak Hadril yang begitu hebat dan membantu kita membenakkan materi di ayat-ayat dalam Al-Quran. Dan Pak Sa'ad Murdi yang selalu mentadaburi ayat yang kita tampilkan. Bapak Samsiryadi yang selalu siap dengan sertifikat penghargaannya bagi yang tampil dalam acara Zoom Ba'da Subuh ini.
Tidak lupa dengan Bu Dina Chandra sebagai admin AAA. Yang tak kalah penting dan tak terlupakan, terima kasih saya buat yang mengajak saya untuk bergabung ke Al-Hasani ini, yaitu sahabat saya dan juga kakak bagi saya yang baik hati, Uni Trisni Bahri. Semoga tetap selalu bersama dan selalu istiqomah dalam menggapai naungan ilahi. Terkhusus, terima kasih saya yang tidak terhingga buat suami, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu saya yang selalu mendukung saya untuk kegiatan pembelajaran di AAA ini. Dan tak lupa terima kasih saya buat Ibu Kartila yang sudah menjadi moderator di pagi ini, dan Ibu Indah Cayani yang sudah melantunkan ayat suci Al-Qur'an tilawahnya dengan indahnya. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menguraikan Quran surah At-Taubah ayat 6 ini. Sebelumnya, kalau nanti ada kesalahan dalam penyampaiannya, materinya, mohon dimaafkan karena saya masih dalam taraf belajar. Baiklah, terlebih dahulu saya akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ahadum minal musyrikin istajarak minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalam Allahi summa ablighuhu ma'amanah. Zalika bi'annahum qawmun la ya'lamun. Astagfirullah. Zalika bi'annahum qawmun la ya'lamun. Quran Surah At-Taubah ayat 6 terdiri dari 2 bagian dan 24 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai penggalan 17. Bagian 2, penggalan 18 sampai penggalan 24. Quran Surah At-Taubah ayat 6 penggalan 2 sampai 17 terdapat kalimat bersyarat. In ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allahi summa ablighuhu ma'amanah. In merupakan huruf syarat. Ahadum minal musyrikin astajaraka merupakan kalimat syarat. Fa merupakan huruf jawab syarat. Ajirhu hatta yasma'a kalamallahi summa ablighu ma'manah merupakan kalimat jawab syarat. Penggalan Quran Surah At-Taubah ayat 6. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, in. Penggalan ketiga, ahadun. Penggalan keempat, mina. Penggalan kelima, al-musyrikina.
Penggalan ke-6, istajara. Penggalan ke-7, ka. Penggalan ke-8, fa. Penggalan ke-9, ajir. Penggalan ke-10, hu. Penggalan ke-11, hatta. Penggalan ke-12, yasma'a. Penggalan ke-13, kalamallahi. Penggalan ke-14, summa. Penggalan ke-15, ablig. Penggalan ke-16, hu. Penggalan ke-17, ma'manahu. Penggalan ke-18, zalika. Penggalan ke-19, bi. Penggalan ke-20, anna. Penggalan ke-21, hum. Penggalan ke-22, qaumun. Penggalan ke-23, la. Penggalan ke-24, penggalan terakhir, ya'lamuna. Uraian dari Quran Surah At-Taubah ayat 6, bagian pertama. Penggalan pertama, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, in, bentuknya huruf bermakna sekaligus sebagai huruf syarat, artinya jika. Penggalan ketiga, ahadun, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek. Ciri kata benda, tanwin di akhir kata. Ciri subjeknya, domah tain. Akar kata, ahada. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, fa'alun. Ada di Munawir halaman 10, artinya seseorang. Penggalan keempat, mina. Bentuknya huruf jar. Aslinya min. Karena bertemu dengan alif lam sukun, maka nun diberi harokat fathah. Artinya dari. Penggalan kelima, al-musyrikina. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda didahului huruf jar min. Diawali alif lam dan mu. Ciri pelaku aktif mu dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamak ya sukunna. Akar kata syarika. Pola kata kerja af'ala. Kata benda tunggal musyrikun. Pola kata benda tunggal muf'ilun. Pola kata benda jamak muf'ilina. Artinya orang-orang yang mempersekutukan. Ada di Muhammad Yunus halaman 196. Penggalan ke-6, istajara. Bentuknya kata kerja lampau. Ciri fathah di akhir kata. Aslinya istajawara. Bertukar harokat antara jim dan waw. Menjadi istajaura. Kemudian wa akar kata berubah menjadi alif. Menjadi istajara. Pelaku huwa. Akar kata jawara menjadi jaro. Terdapat kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola istaf'ala artinya dia telah minta perlindungan. Ada di Munawir halaman 222. Penggalan ke-7, ka, bentuknya kata ganti objek, artinya engkau.
Penggalan ke-8, fa, bentuknya huruf bermakna, sekaligus merupakan huruf jawab syarat. Artinya maka. Penggalan ke-9, ajir, bentuknya kata kerja perintah. Ajir berasal dari KKSAD tujiru. Aslinya tujawiru. Huruf harokat waw bertukar harokat dengan jim menjadi tujiru. Kemudian huruf waw berubah menjadi ya karena harokat jim kasroh menjadi tujiru. Proses kata untuk mendapatkan kata kerja perintah, tujiru KKSAD dibuang tanda KKSAD-nya tu. Karena ini berpola alif, pola af'ala, maka di depannya diberikan alif pola, yaitu dengan harokat fathah menjadi ajiru. Kemudian huruf ru di belakang disukunkan menjadi ajir. Karena dua sukun berurutan, ya sukun dan ru sukun tidak bisa dibaca, maka ya sukun akar kata pergi menjadi ajir. Ciri kata kerja perintah, alif di awal dan sukun di akhir kata. Pelaku, anta, akar kata jawara menjadi jaro. Terdapat kaidah di jawara itu terdapat kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Kemudian waw di tengah akar kata berubah menjadi alif. Terdapat kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola af'ala. Artinya ada di Munawir halaman 222, engkau lindungilah. Penggalan ke-10, bentuknya kata ganti objek. Artinya dia. Penggalan ke-11, hatta, bentuknya huruf bermakna. Fungsinya memfathahkan baris akhir kata kerja sesudahnya. Ada di buku materi halaman 36, artinya hingga. Penggalan ke-12, yasma'a, bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya yasma'u, karena dipengaruhi oleh hatta sebelumnya menjadi yasma'a. Ciri ya di awal dan domah di akhir kata. Pelaku huwa, akar kata sami'a, pola fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 179. Dia sedang akan mendengar. Penggalan ke-13, kalamallahi. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua berakhiran kasroh. Kalama, bentuknya kata benda kata kerja objek. Aslinya kalaman. Karena bermajemuk, tanwinnya hilang. Akar kata kalama, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Ada di Mahmud Yunus 381 akar katanya, kata yang dicari di halaman 382. Artinya perkataan.
Kata kedua, Allahi, artinya Allah. Arti dari kata benda majemuk, kalamallahi, perkataan Allah. Penggalan ke-14, summa, bentuknya huruf bermakna, artinya kemudian. Penggalan ke-15, ablig, bentuknya kata kerja perintah, berasal dari KKSAD tubliu. Proses KKP, kata kerja perintahnya, hilangkan ciri kata kerja sekarang yang akan datang, tu, karena huruf pertama sukun, diperlukan alif penolong dengan harokat sesuai pola. Kemudian huruf terakhir disukunkan menjadi ablig. Ciri kata kerja perintah, alif di awal dan sukun di akhir kata. Pelaku, anta. Akar kata, balagha. Pola, af'ala. Artinya, engkau sampaikanlah. Ada di Mahmud Yunus halaman 71 akar kata dan 72 kata yang dicari. Penggalan ke-16, hu. Bentuknya kata ganti objek, artinya nya. Penggalan 17, ma'manahu. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Ma'mana, bentuknya kata benda, kata kerja. Aslinya ma'manan. Karena bermajemuk dengan kata ganti menjadi ma'mana. Ciri kata benda, ma di awal dan tanwin di akhir. Akar kata amina, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda maf'alun. Artinya tempat aman, ada di Mahmud Yunus halaman 49. Kata kedua, kata ganti, hu, bentuknya kata ganti, artinya nya. Arti kata majemuk daripada ma'manahu, yaitu tempat amannya. Arti bagian 1 Quran Surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajiruhu hatta yasma'a kalamallahi summa ablighuhu ma'manah. Dan jika seseorang dari orang-orang yang mempersekutukan Allah meminta perlindungan kepada engkau Muhammad, maka engkau lindungilah dia sehingga dia mendengar firman Allah, kemudian engkau sampaikanlah dia ke tempat amannya. Selanjutnya bagian kedua, penggalan 18, zalika. Bentuknya kata tunjuk jauh, artinya itu. Penggalan ke-19, pi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-20, anna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-21, hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-22, qaumun, kata benda, kata kerja, tunggal. Ciri kata benda, tanwin di akhir. Akar kata qawama menjadi qoma. Terdapat kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun, artinya kaum. Ada di Mahmud Yunus halaman 361. Penggalan ke-23, la. Bentuknya huruf bermakna, artinya tidak.
Penggalan ke-24, penggalan terakhir. Ya'lamuna. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Cirinya ya di awal, waw sukunna di akhir. Pelaku, hum, akar kata alima, pola, fa'ala. Artinya mereka sedang akan mengetahui. Ada di Mahmud Yunus halaman 277. Arti bagian 2 Quran surah At-Taubah ayat 6. Dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Demikian itu karena sesungguhnya mereka benar-benar kaum yang tidak mengetahui. Arti keseluruhan Quran surah At-Taubah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighuhu ma'mana. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika seseorang dari orang-orang yang mempersekutukan Allah meminta perlindungan kepada engkau Muhammad, maka engkau lindungilah dia, sehingga dia mendengar firman Allah. Kemudian engkau sampaikanlah dia ke tempat amannya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka sebenar-benar kaum yang tidak mengetahui. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Metra, gimana Bu Metra setelah mudah ayat ini? Ya, cukup lega Bu ya. Alhamdulillah. Dulu waktu aktif Bu Metra pernah mengurai ayat juga nggak? Waktu aktif dulu. Jangankan mengurai Bu ya, membayangkan belum pernah gitu. Belum pernah. Nah sekarang setelah membaca Al-Quran kan udah mulai memahami sedikit-sedikit ya. Insya Allah Bu ya. Nah sekarang setelah mulai ayat apa yang terasa perbedaan yang menyolok antara belum memahami Al-Quran dan setelah memahami Al-Quran? Apa yang terasa Bu Metra yang menyolok? Iya Bu ya, kalau baca Al-Quran tuh nggak bisa cepat seperti biasa Bu ya. Oh iya. Yang oh iya ini kata ini kakak SAD ini gitu Bu ya. Lalu di Indonesia ya, ini kata-katanya apa ini? Insya Allah ya gitu Bu ya. Alhamdulillah. Sekarang nggak ada kegiatan lagi selain dari Al-Quran, masih ada kerja lain? Oh, nggak ada Bu ya, hanya bergelumur dengan Al-Quran ya. Iya Insya Allah. Ya, mudah-mudahan Bu Metra bisa istiqomah bersama Al-Quran Bu Metra ya. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah Bu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itulah tadi surat At-Taubah ayat 6 yang sudah dibawakan oleh Bu Metra Priyati dengan mumtaz. Alhamdulillah mencukupkan uraian dari Bu Metra Priyati tadi. Namun karena kita sama-sama belajar, jika ada hal-hal yang kurang pas secara urai, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu datang dari Allah semata. Mudah-mudahan kita selalu bisa istiqamah bersama Al-Quran. Dan untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Kartila sebagai moderator untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Kartila. Baik, terima kasih Bu ya. Demikian uraian Al-Quran surat At-Taubah ayat 6 berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.